tausiah dari Dewan Penasihat Indonesia Quran Foundation, Kiai Haji Ustadz Deden Makhyarudin MA. Kepadanya kami persilahkan. Baik. Ya, dikarenakan Ustadz Deden belum bergabung, insya Allah nanti akan menyusul, kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya. Next. Pembacaan janji wisudawan Tahfiz Mart yang akan dipimpin oleh Narendra Bayu Wibisono. Kepadanya dipersilakan. Narendra Bayu Tama Wibisono. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau satu mikrofon aja yang nyala. Waalaikumsalam. Cek. Di-mute sama hostnya. Cek. Udah di-mute sama. Cek. 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 Ya. Teman-teman, apa kedengeran suaranya? Aman. Kedengeran. Jelas. Ya. Baca di kalau Mohon izin kepada Ustadz dan orang tua wali santri sekalian, saya selaku perwakilan santri dari Tahfiz Smart 8 akan memimpin pembacaan janji wisudawan Indonesia Quran Foundation Tahfiz Smart 8. Untuk teman-teman santri mohon dinyalakan dulu, pastikan sudah menyala mikrofonnya. Ya, kita mulai ya. Oke. Saya akan bacakan, teman-teman bisa mengikuti setelah saya berikan jeda. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Janji wisudawan. Kami alumni Tahfiz Smart Angkatan 8 berjanji. Kami alumni Tahfiz Smart Angkatan 8 berjanji. Satu. Menjunjung tinggi nilai keislaman dan menjaga nama baik Indonesia Quran Foundation. Menjunjung tinggi nilai keislaman dan menjaga nama baik Quran Foundation. Menjunjung tinggi nilai keislaman dan Quran Foundation. Dua. Berusaha sekuat mungkin menjaga hafalan Al-Quran kami di dalam dada dan perilaku kami.
Berusaha menjaga diri, menjaga hafalan Al-Quran kami di dalam dada dan tubuh kami. 3. Tiga. Senantiasa menjaga adab Senantiasa menjaga adab kepada orang tua, guru, dan lingkungan masyarakat. kepada orang tua dan lingkungan masyarakat. 4. Tetap berupaya menuntut ilmu Tetap berupaya Ilmu memperluas wawasan dan pengalaman wawasan dan pengalaman pengalaman serta mengembangkan diri sepanjang hayat. mengembangkan diri mengembangkan diri sepanjang hayat. 5. Lima. Memelihara ukhuwah antar alumni Ini dan senantiasa menjaga silaturahim satu sama lain. dan Senantiasa menjaga silaturahmi sama lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, award penghargaan kepada wisudawan terbaik. Selama 10 bulan terakhir, para santriwan dan santriwati telah menjalankan program dengan penuh dedikasi tinggi, membiasakan habit-habit baru, mengurangi habit-habit kurang baik untuk menjadi seorang penghafal Quran. Dan ada yang memiliki progres terbaik, ada yang memiliki capaian terbaik, dan ada yang memiliki hafalan terbanyak. Untuk itu, mari kita apresiasi para wisudawan terbaik. Award wisudawan terbaik santri Ikhwan. Santri terbaik Ikhwan, Ananda Muhammad Hasan, putra dari pasangan Bapak Muhammad Qasim dan Ibu Rini Oktavia, Fisika Universitas Indonesia. Wisudawan terbaik, santri terbanyak hafalan Ikhwan, Ananda Aldi Alfarizi, putra dari pasangan Bapak Asril dan Ibu Iidasri Pancawati, mahasiswa teknik metalurgi Universitas Indonesia. Wisudawan terbaik santri Ikhwan terprogres, Ananda Khalid Muhammad, putra dari pasangan Bapak Imam Rashidi dan Ibu Nesi Amia Zirna Permatasari, Matematika Universitas Indonesia. Dan berikutnya, penghargaan wisudawan terbaik, santriwati terbaik Ahwat, Saudari Lutfia Dia Irfani, putri dari pasangan Bapak Kabul Ahmad Kurniadi dan Ibu Listiarini Agustin, Arsitektur Universitas Indonesia. Wisudawan terbaik santri Ahwat, hafalan terbanyak, Saudari Nurul Azizah, putri dari
almarhum Bapak Coco dan Ibu Ence, mahasiswi farmasi Universitas Pancasila, wisudawan terbaik santri akhwat terprogres, Saudari Linda Purnamasari, putri dari pasangan Bapak Sudarnata dan Ibu Samiin, mahasiswi sastra Jawa Universitas Indonesia. Kami ucapkan selamat barakallah Mufik kepada para santriwan dan juga santriwati yang telah menjadi wisudawan terbaik di angkatan Tafiz Mart 8. Semoga tetap istiqomah dan bisa menjaga habit Quran yang telah dibangun selama program. Ya, selanjutnya adalah acara yang tidak kalah penting, yakni uji hafalan Maha Santri. Kepada para tamu undangan, wali santri, ayah bunda sekalian, diperkenankan untuk memilih secara acak siapapun santriwan santriwati yang ingin, yang mau, yang hendak dicoba, diuji, dites hafalannya. Nanti setelah mengajukan kesempatan akan dipilih oleh MC siapa yang akan bertanya, dan dipersilahkan kepada para tamu undangan, wali santri, ayah bunda sekalian untuk memilih ayat mana secara acak dari hafalan yang telah dihafal oleh Maha Santri yang dipilih. Uji santri. Ya, untuk itu dipersilahkan bagi para tamu undangan, wali santri, ayah bunda sekalian, untuk bisa memberikan notifikasi angkat tangan, lambai tangan, atau bisa juga di fitur room chat untuk mengajukan pertanyaannya. Dipersilahkan. Dan kepada para mahasantri, dimohon untuk bersiap diri. Semoga Anda tidak deg-degan. Oke, mungkin bisa kita mulai. Yang pertama dari Musrif, salah satu halakoh untuk uji hafalan santri secara acak. Kepada Ustadz Muhammad Abdul Aziz, dipersilahkan. Dipersilakan kepada Ustadz Aziz untuk melakukan uji hafalan secara acak kepada para mahasantri wisudawan. Ustaz Sulaiman, Rif. Angkat tangan Ustaz Sulaiman. Baik, dipersilakan boleh kepada Ustadz Sulaiman untuk melakukan uji hafalan kepada para mahasantri wisudawan secara acak. Silakan Ustadz.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditujukan kepada saudara Abdul Aziz. Abdul Aziz Hanif. Baik, Ustaz. Dilanjutkan ya, Aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bi ayyikumul maftun. Apa Ustaz? Ayat Bi ayyikumul maftun. Yuk lanjutkan. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudkhinu fayudkhinun. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Hammazim masya'im binamim. Manna'il lil khairi mu'tadin asim. Utullim ba'da zalika zanim. Angkana zamali wa banin. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sanasim. Barakallahu fiik. Bacaan lancar, jelas. Cukup. Syukran, Ustaz. Baik. Jazakallah khair kepada Ustadz Sulaiman. Dimohon kepada para santriwan santriwati serta wisuda Tafismat 8 untuk menghidupkan layar serta kamera dan standby mikrofon. Sekarang giliran dari halaqah ahwat. Jadi gantian, tadi udah santriwan yang diuji, sekarang gantian santriwati. Dipersilakan kepada Ustazah Atikah untuk melakukan tes acak. Ya, Ustazah Atikah. Ayo, sudah mulai deg-degan santriwati. Ya, dipersilakan kepada Ustazah Atikah. Kepada siapa hendak diajukan? Kepada Dea. Dea standby. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. Silakan, Dea. A'udzu billah. Kedengaran nggak? Ya, kedengaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan yadurrukum illa adza wa yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun.
ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. Selanjutnya. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. Ya, alhamdulillah. Sepertinya masih deg-degan para wisudawan hari ini, santriwati santriwan. Berharap untuk tidak dites gitu ya. Tapi ini adalah kesempatan ayah bunda sekalian bisa mengetes hafalan para ananda putra-putri tercinta terkait hafalannya gitu. Dipersilakan kepada ayah bunda boleh dilirik putra-putri di dekatnya kira-kira dites atau enggak ya. Boleh ajukan di room chat atau boleh lambai tangan. Tes atau enggak ya, atau kalau mau ngetes santri lain juga boleh yang sekiranya dilihat berpotensi. Tadi ada santri terbaik, hafalan terbanyak, terprogres, boleh sekiranya mungkin nanti bisa melihat potensi untuk jadi imam di dekat musola gitu misalkan dan seterusnya. Ya, sudah ada satu lagi yang ingin mengetes para wisudawan. Ada Irfanuddin. Ya, silakan Irfanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan, alumni TS 6 dan TS 7. Izin mengetes saudara Bayu. Ada Bayu? Iya, iya. Ya, siap-siap ya, Bay. Gampang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Silakan dilanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Khudhu ma atainakum
بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسعين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين Oh iya, dari MC boleh tambahan? Waduh, oke. Kayak nagih nih tes para mahasantri santriwati nih. Boleh sekali lagi coba sekali lagi. Mau Pilih nanya. aja yang berharap tidak dipilih, yang nggak nyalahin kamera mungkin boleh dipilih. Saudara mau nanya santri terbaik, Saudara Hasan. Ada Saudara Hasan? Nggak ada. Oh. Mau nanya Saudara Edwin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفصيلته التي تؤويه. Silakan dilanjut. Oh, ada suaranya. Maaf, suaranya kurang jelas. Ya, diulangi ya. Wa fasilatihi allati tu'wi. Ini juz 29 surat Al-Ma'arij. Afwan belum sampai juz 29 kita. Oh, belum sampai. Ah. Cuman 1 dan 30. Ya udah, untuk juz 1. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Kirain udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Ya cukup, Masya Allah. Lancar. Ya, saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, ya terima kasih
kepada Bang Irfan yang sudah menguji hafalan dari para santriwan. Oke, mungkin sekarang gantian kali ya. Ada yang mau nguji santriwati dari ayah bunda sekalian, para tamu-tamu undangan, dipersilakan. Ada, boleh dipilih aja yang sekiranya masih tegang wajahnya. Atau yang bentar, ada yang chat tadi katanya. Kita cek. Kepada Bapak Jalinus Hadis, mau ngetes Saudari Khairunisa Hadisti katanya. Dipersilakan Pak. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih dari juz 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Silakan lanjutkan. Baik, kedengaran? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Maaf, mic-nya mati ya, boleh tolong diulangi. Tadi laptopnya mati. Ya, sekarang sudah. Sekarang udah. Ulang lagi. Iya, maaf ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاكهة لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا Baik, terima kasih sudah Bentar, aku lewat dulu. Oke, menarik nih. Ada lagi nggak dari ayah bunda, wali santri dan tamu undangan para hadirin sekalian yang ingin menguji dari Maha Santriwati, Maha Santriwan? Oke, udah mulai agak rileks nih. Mereka nih udah lebih siap kayak diuji. Boleh, random dipilih. Acak atau MC boleh menguji nggak ya?
Jangan. Harus netral MC. Ayo, mungkin ada dari pengurus ingin menguji? Itu Aulia angkat tangan. Oke. Boleh dipersilakan kepada... Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya Aulia, alumni TS 6, ingin bertanya kepada Dewi. Dewi, standby. Ya, langsung saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzu fadlin 'azim. Afwan Kak, boleh tolong diulangin nggak Kak? Ya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzu fadlin 'azim. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah. Wallahu dzul fadlil azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafum yakhafuni in kuntum mu'minin wa la yahzunkal ladina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirati wa lahum adzabun azim. Ya, cukup. Terima kasih, Dewi. Sama-sama, Kak. Ya, alhamdulillah. Kita masih ditunggu bagi yang ingin bertanya. Biar kita cek nih. Oke, ada yang mau nanya? Ali, mau ngetes santri Ikhwan. Oke, boleh. Silakan kepada Saudara Ali. Ya, terima kasih, Arif. Ini salah satu request dari santri Ikhwan ya. Kepada Saudara Jaka. Makarim Muhammad hadir nggak? Hadir. Iya. Ini juz 3. Jaka udah hafal kan ya, insya Allah ya? Aduh, jangan juz 3 dulu, kan belum dites ya untuk kemarin. Oh iya, belum. Ya udah deh. Juz 2 gimana? Juz 2, ya boleh. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salbani Israila kam atainahum min ayatim bayyinah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءه من بعد ما جاءته فإن الله ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب كان الناس أمة واحدة زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والحكمة وأنزل معهم الكتاب بالحق ليكون كان الناس أمة واحدة وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليقوم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأنزل معهم الكتاب بالحق ليقوم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Ya, cukup. Ya, barakallah, Jaka. Terima kasih, Ansi. Ya, alhamdulillah. Ada lagi barusan masuk di chat room, ada yang ingin bertanya. Sebentar. Dari Ayah Faridian. Mau bertanya kepada Azmi katanya. Mau nguji hafalannya Azmi. Mungkin boleh Azmi kasih tahu yang dihafal juz berapa? Yang sudah dihafal. Yang udah dites 29 sama 30. Ya, silakan Ayah.
Assalamualaikum. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa jaa'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على Terima kasih Ustaz. Baik. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, alhamdulillah Asmi berhasil gitu ya, lancar. Ya, terakhir ini ada yang masuk dari Kak Afi katanya mau ngetes siapa? Devina kalau nggak salah ya. Ya, silakan Kak Afi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Izin mengetes Devina ya. Insya Allah gampang kok, Dev. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekarang beneran nggak? La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma connection-nya ya? Ulang nih. Lau tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahi al-kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Cukup. Ya, barakallah Devina. Barakallah. Terima kasih. Ya, alhamdulillah barakallahu fiik kepada para santriwan dan juga santriwati yang sudah diwisuda dan sudah diuji. Jadi insya Allah terbukti gitu ya, hafalannya bisa dimurojaah, bisa diulang dan bisa dites juga gitu. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita Ustadz Deden Yarudin, MA, selaku Dewan Penasehat Indonesia Quran Foundation dan juga Ketua Dewan Pendiri Indonesia Murojaah. Oke, langsung saja kita masuk. Mari sama-sama kita dengarkan tausiah, penyemangat sekaligus pengingat dan nasihat dari beliau. Kepada Ustadz Deden kami persilahkan.
Ya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para hafiz-hafizah yang diwisuda pada hari ini. Semoga hafalannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hafalan ini menjadi penjaga iman kita, menjadi penjaga akhirat kita, sehingga kita masuk ke dalam surganya Allah bareng-bareng dengan Al-Quran kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Bukan hanya kita, tetapi semua orang yang kita cintai. Terlebih kedua orang tua kita. Semoga hafalan kita hanya dipersembahkan untuk Allah dan Allah berikan keistimewaan itu kepada kita dan orang tua kita. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Selamat ya. Ada berapa yang diwisuda? Mohon. Ada berapa santri yang diwisuda untuk hari ini? Ada yang bisa bantu menjawab? ...58 mahasantri. Alhamdulillah. Ini untuk jenjang berapa juz saja yang diwisuda? Apakah 30 juz semua? Atau ada yang 20 juz, atau 10 juz, 5 juz, dan seterusnya. Beda-beda Ustadz. Ada yang 2 juz, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz juga. Baik, Alhamdulillah. Kepada semua yang diwisuda, raihlah kemuliaan dengan hafalan itu. Dengan menerapkan akhlak-akhlak Al-Quran setiap harinya. Di antara akhlak penghafal Quran yang paling menjadi ciri khas hafiz Quran yang dimuliakan Allah, yang diridhoi Allah adalah selalu dekat dengan Al-Quran. Selalu bersama Al-Quran. Dikit-dikit Quran, dikit-dikit Quran. Sebagaimana kebersamaan orang-orang dengan gadgetnya, dengan WhatsApp-nya. Bangun tidur, buka WhatsApp. Mau tidur, buka WhatsApp. Mau makan, buka WhatsApp. Nah, hafiz Quran tidak begitu. Mau tidur, murojaah. Bangun tidur, murojaah. Mau makan, murojaah. Jadi selalu ingat Quran. Mau kuliah, ingat Quran. Mau kerja, ingat Quran. Pulang kuliah, ingat Quran. Pulang kerja, ingat Quran. Selalu ingat Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemampuan kepada kita untuk selalu bersama Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jangan dilihat berapa banyak juznya yang kita baca, yang kita hafal, tetapi lihatlah seberapa serius kita murojaah dan untuk siapa kita murojaah itu. Pastikan seserius mungkin dan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada IKF yang sudah mengundang saya, sekaligus juga permohonan maaf dari saya berulang kali kalau tidak menggunakan aplikasi Zoom ini, hampir-hampir saya tidak punya waktu
atau Allah memang belum berikan kesempatan untuk bisa hadir ke IKF. Mohon maaf ya semua tim jajaran, pengurus, para guru, dan yang lain di IKF. Tapi dengan Zoom ini, alhamdulillah kita semua, termasuk saya, bisa ikut menghadiri wisuda yang sangat luar biasa ini. Wisuda yang sebenarnya dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat Allah, para malaikat safarah kiramim bararah. Begitu mulia hari ini, karena yang diwisudakan adalah orang-orang yang selama ini bermujahadah, bersungguh-sungguh bersama Al-Quran untuk Allah perkenankan hafal Al-Quran ada di hati kita. Alhamdulillahi ala tanzilih wassalatu wassalamu ala rasulih Sayyidina Muhammad wa sahbihi wa alih. Amma ba'du. Faya ayyuhal hufaz wal hafizat. Alaikum wa alaikunna bittaqwallah fis sirri wal alan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Shadaqallahul 'azim. Wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin syakirin. Yang saya hormati semuanya dan yang saya cintai semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bahkan tidak mengurangi rasa hormat dan bangga saya kepada semua yang berjuang, yang berkorban, yang bersungguh-sungguh untuk Al-Quran. Pesan terindah dari Nabi, dan pesan ini selalu harus disampaikan di saat-saat penting. Pesan ini adalah pesan takwa. Orang yang hafiz Quran adalah orang yang paling penting untuk bertakwa. Al-Quran kita simbol takwa kita. Al-Quran kita simbol iman kita. Semakin bertambah hafalannya, semakin bertambah takwanya, semakin bertambah imannya. Itu cirinya. Maka senantiasalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa menjaga hafalan kita selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Al-Hafiz, Maha Penjaga. Wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan Allah tidak pernah lelah menjaga langit dan bumi. Dan Allah pula lah yang menjaga Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Mintalah kepada Allah. Kita istiqomahkan murojaah. Dan Allah yang menjaga hafalan kita. Di dalam surah Thaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Thaha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Thaha artinya dalam riwayat adalah nama dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada salawat, salatullah, salamullah ala Thaha Rasulillah. Salawat dan salam Allah semoga senantiasa tercurah ke atas Thaha, yaitu Rasul Allah. Thaha adalah nama dari Rasulullah SAW. Dan Thaha ini menjadi panggilan Thaha, wahai Thaha, kekasihku, kira-kira begitu ya. Wahai Rasulku, wahai Muhammadku, kata Allah. Allah lagi memanggil Rasulullah dengan panggilan yang mulia, bahkan mungkin bisa disebut manja, Thaha. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu supaya kamu susah. Tidaklah demikian.
tidaklah kami turunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu susah. Justru kami turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu keluar dari segala kesusahan. Susah itu apa? Di dalam surah Thaha juga ayat 117, 118, dan 119. Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Allah berkata kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Saat itu Nabi Adam dan Siti Hawa masih berada di dalam surga. Tetapi di situ ada iblis. Wahai Adam dan Hawa, sesungguhnya makhluk ini, yakni iblis, yang ketika Allah perintahkan kepada malaikat termasuk dirinya, termasuk iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis itu menolak untuk sujud. Aba wastakbar. Sesungguhnya makhluk ini, kata Allah kepada Nabi Adam dan Siti Hawa, aduwwul laka. Wahai Adam, makhluk ini adalah musuh untukmu, walizaujika, dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma, maka jangan sekali-kali makhluk ini, yakni iblis, menjadikan kamu, menyebabkan kamu keluar dari surga, terusir dari surga. Fatashqa, maka kamu akan menjadi susah. Nih penutup ayatnya, fatashqa, maka kamu akan menjadi susah. Ini sama dengan kata terakhir dari surah Thaha ayat yang kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an kepadamu supaya kamu susah. Di surah Thaha ayat 117, jangan sekali-kali setan menyebabkan kamu keluar dari surga, maka kamu akan susah. Di sini terlihat dengan jelas bahwa susah atau hidup susah adalah karakter dunia. Dan hidup senang, tidak ada kesusahan adalah karakter surga. Al-Quran turun untuk menjadikan manusia berada dalam kesenangan, berada dalam kebahagiaan, berada dalam surga sebelum surga yang sesungguhnya. Yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dahulu memang manusia diciptakan, ditempatkan di surga yang itu. Berikutnya dalam surah Thaha yang itu juga, yakni ayat berikutnya, ayat 118. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan seperti apa kehidupan yang tidak susah itu. Kehidupan surga itu seperti apa? Innalaka alla taju'a fiha. Sesungguhnya engkau di dalam surga tidak akan pernah merasa lapar. Di surga tidak lapar. Di dunia lapar. Di surga tidak lapar, karenanya selalu senang, selalu bahagia. Dan di dunia lapar. Bahkan agar lapar manusia bisa tercukupi, maka tidak bisa begitu saja. Untuk bisa menutupi lapar, kecuali harus bekerja dulu, mencari makanannya dulu, bahkan menanamnya dulu, atau bekerja dulu, membeli dulu, untuk dapat uangnya harus kerja dulu, baru bisa mendapatkan makan sehingga tidak lapar. Dan itu adalah karakter dunia. Wala ta'ra, dan engkau di dalam surga tidak akan pernah telanjang, yakni selalu berpakaian. Di dunia ini, kenapa disebut susah? Karena untuk mendapatkan pakaian itu harus membuatnya dulu, bekerja dulu, lelah dulu, capek dulu, susah payah dulu, baru mendapatkan pakaian. Wa annaka la tadma'u fiha, dan engkau di dalam surga tidak akan pernah kehausan. Makanya tidak susah, senang terus. Tetapi di dunia itu haus. Dan untuk tidak haus harus ada kerja keras, susah payah terlebih dahulu untuk mendapatkannya.
wala tadha, dan engkau di surga tidak akan pernah kepanasan. Tidak akan pernah kepanasan, makanya tidak susah, senang terus. Dan di dunia itu kepanasan. Dan untuk tidak panas, maka harus bekerja keras dulu. Untuk tidak panas, untuk dapat rumah, untuk dapat naungan, itu harus melewati jerih payah, susah payah dulu baru mendapatkannya. Kira-kira itulah gambaran dunia yang disebut fatashko, maka kamu akan menjadi susah. Dan di situ terlihat ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidaklah turunkan Al-Qur'an supaya kamu susah. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an supaya kamu lapar. Tidaklah turunkan Al-Qur'an supaya kamu tidak berpakaian. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an supaya kamu haus. Tidaklah kami turunkan Al-Qur'an supaya kamu kepanasan. Justru sebaliknya, kami turunkan Al-Quran kepada kamu supaya kamu tidak susah, supaya kamu tidak lapar, supaya kamu tidak telanjang, supaya kamu tidak haus, supaya kamu tidak kepanasan. Dengan Al-Quran, maka di situ dunia ini ya akan menjadi surga sebelum surga yang sebenarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran yang telah diberikan kepada kita hari ini, yang diwisudakan, itu menjadikan kita terangkat dari segala kesulitan hidup, terangkat dari segala kesusahan hidup. Allah berikan kecukupan sandang menjadi wasilah untuk bisa meraihnya kenikmatan yang sempurna, yaitu kita dikembalikan lagi ke surga, wasilah Al-Quran yang kita hafalkan dan kita wisudakan hari ini. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari menjelang siang ini. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, syukron kepada Ustadz Deden yang sudah kembali mengingatkan bahwasanya dengan Al-Quran hidup seharusnya jadi lebih mudah, dan Quran juga diturunkan memang bukan untuk memberatkan. Oke, insya Allah kita lanjut ke rangkaian acara berikutnya. Setelah 10 bulan ke belakang, santri Wan dan juga santriwati menjalankan program dengan penuh perjuangan, penuh pembiasaan, sehingga tadi sama-sama kita saksikan ada santri yang terbaik, santri hafalan terbanyak, dan juga terprogres. Ya, mari sama-sama kita dengarkan gimana sih kesan-pesannya, testimoni dari salah seorang santri, gitu kan, dan juga beliau termasuk dari 3 terbaik tadi. Gitu kan? Mari kita dengarkan kesan-pesan juga testimoni dari Ananda Aldi Alfarizi, mahasiswa Teknik Metalurgi dan Material Universitas Indonesia. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Perkenalan kembali, namaku Aldi Alfarizi. Sekarang menjadi mahasiswa dari Teknik Metalurgi dan Material di angkatan 2016. Sekarang sedang semester 8 dan aku asal Depok. Di kesempatan kali ini aku diberi amanah untuk menyampaikan kesan-pesan selama berkehidupan di Tahfiz Smart Indonesia Quran Foundation. Kalau boleh dibilang,
Mungkin bisa dibilang IKF ini adalah salah satu tempat terbaik yang pernah aku datangi, tempat belajar terbaikku selama berinteraksi dengan Quran di kehidupan. Kenapa? Karena tempat ini bukan hanya mengajarkanku untuk menjadi penghafal Al-Quran, tapi tempat ini mengajarkan aku untuk menjadi duta-duta Al-Quran dimanapun aku berada. Ini berasa banget selama aku berkehidupan di kampus ya, yang notabene kampusnya itu bukan kampus yang belajar agama gitu. Dari program-programnya yang di dalamnya itu ada kegiatan-kegiatan sosial, mengajar TPA, diskusi-diskusi inspiratif, kelas-kelas inspiratif, interaksi sama warga sekitar, dan masih banyak lainnya yang itu ngebangun sebuah habit, sebuah kebiasaan, sebuah pola hidup yang pada akhirnya dimanapun kita berada akan selalu ingat Quran, seperti itu. Dan selanjutnya terkait lingkungan asrama dari Indonesia Quran Foundation, menurutku ada lingkungan asrama yang produktif dan membangun dengan teman-teman yang sangat beragam dari berbagai perspektif, berbagai budaya. Dan asrama adalah selalu jadi tempat kembaliku ketika penat dari kehidupan kampus gitu. Jadi di kampus isinya duniawi semua, sampai asrama ketemu teman-teman yang ingat agama, apalagi mereka semua menjadi penghafal Quran, itu menjadi recharge kembali ya. Jadi mungkin aku ingat sebuah cerita di mana seorang ulama gitu, aku lupa Imam Malik atau Imam Syafi'i. Jadi beliau hanya dengan melihat muka saudaranya yang alim ini, itu meningkatkan imannya. Jadi mungkin bisa dibilang ngelihat muka-muka teman-teman TS, ngelihat mukanya Bang Oji, ngelihat mukanya Bang Ali, ngelihat mukanya Bang Abian, keinget wah belum murojaah nih kayak gitu. Wah belum nambah hafalan nih, belum ziyadah, seperti itu. Dan ada pengalaman menarik gitu. Jadi dari salah satu teman dekatku di TS 8, yaitu Hasan yang jadi santri terbaik di TS 8 ini. Jadi Hasan ini seangkatan sama aku 2016, lulus 3,5 tahun. Terus setiap ada waktu kosong di TS itu nyuri-nyuri baca jurnal. Terus abis itu skripsi pakai bahasa Inggris. Sekarang diterima di University of Hong Kong. Gak pernah tidur pagi, selalu menjaga kebersihan. Aku bisa bilang Hasan emang pantas buat jadi santri terbaik. Dan ada momen waktu itu aku tuh lagi ada di peron Manggarai ke arah Bogor. Dengar orang lagi baca Quran nih. Wah, ini kayaknya suara anak TS nih. Di mana letaknya nih? Terus ternyata ada orang lagi duduk di belakang di belakang tiang, dan itu ternyata Hasan lagi tilawah. Dan ini habits yang yang ditanamkan oleh TS, bahwa dimanapun kita seharusnya nggak malu buat berinteraksi sama Quran gitu. Jadi kita dibiasakan untuk waktu-waktu kosong kita yang kita biasa gunakan untuk scroll sosmed berlebihan atau mungkin bengong dan sebagainya, itu bisa dikonversi untuk menjadi waktu-waktu produktif berinteraksi dengan Al-Quran. Dan ketika emang nantinya mungkin di perjalanan gitu kita menemui di kampus, contoh misal di UI gitu, kita nemuin ada orang nih lagi baca Quran di Bikun atau di fakultas, di tempat-tempat terbuka. Mungkin aja itu adalah alumni IKF atau santri IKF. Karena sejak di IKF aku semakin berani untuk menunjukkan Al-Quran di publik gitu. Karena banyak orang mungkin yang belajar agama, yang menghafal Quran, mereka nggak berani buat nunjukin bahwa ya saya penghafal Quran, aku penghafal Quran. Kenapa ini penting? Karena semakin waktu kita itu terbatas ya. Jadi kita sibuk sibuk kuliah juga, sibuk kerja, mungkin sibuk persiapan buat kampus. Ketika kita malu untuk memurojaah Al-Quran di depan publik, waktu kita semakin sedikit buat memurojaah Al-Quran kayak gitu. Jadi
Tahfiz Smart mendorong aku buat semakin semakin sering memanfaatkan waktu-waktu kosong buat berinteraksi dengan Al-Quran. Selanjutnya buat dari segi program ya, menurutku program di Tahfiz Smart ini adalah program yang profesional dan punya standar kompetensi yang tinggi. Profesional dari segi pengajar dan SPV-nya. Selain memfasilitasi menghafal Quran, aku sangat bersyukur sekali karena di TS8 ini aku diberi kesempatan untuk belajar kitab Safinatun Najah bareng Ustadz Hasan, di mana itu pertama kali aku belajar kitab Safinatun Najah, fikih mazhab Syafi'i. Selanjutnya memurojaah kembali ilmu bahasa Arabku yang masih dasar itu sama Ustadz Sulaiman. Terus belajar tafsir dari salah satu Ustadz panutanku di IKF yaitu Ustadz Aziz, sekaligus musyrif dari Halakoh Buya Hamka. Di mana beliau ini masih angkatan 2013, beda 3 tahun aja sama aku. Dan aku ngerasa bahwa seharusnya aku masih bisa nih ngejar seperti Ustadz Aziz harusnya. Aku harus nyontoh beliau. Beliau aja bisa, masa aku nggak bisa sih. Itu yang ketika aku ngeliat Ustadz Aziz, aku selalu termotivasi buat mengejar ketertinggalan. Jadi, alhamdulillah ternyata tujuan utamaku masuk IKF itu selain menghafal Quran, yaitu mencari guru Al-Quran itu tercapai. Karena dari yang aku pahami selama kuliah bahwa ternyata niat untuk menghafal Quran aja nggak cukup. Kita harus dipertemukan dengan orang-orang yang menghafal Quran juga dan terus di-upgrade dengan guru-guru, dengan ustadz-ustadz, dengan syekh-syekh yang mereka mengajarkan Al-Quran seperti itu. Dan aku juga berterima kasih sama SPV TS8 dan juga manajernya yang sangat teladan, yang mencontohkan lebih dahulu sebelum mereka memberikan arahan ke Mas Santri. Dan juga aku ngerasa bahwa program TS ini mengingatkanku banget soal adab tentang perizinan gitu. Dimana SPV ketika emang udah nggak ngelihat ada Mas Santri yang nggak ada kabar dan sebagainya, langsung ditanyain, langsung dikejar, tapi ternyata aku ngelihat pola approach-nya, pola pendekatannya itu menyesuaikan masing-masing individu, jadi nggak dipukul rata dan menyesuaikan pada tempatnya. Dan itu yang aku dapat banget, mungkin itu salah satu pelajaran besar di Tahfiz Smart ini yang bisa aku bawa buat kehidupan nanti di pasca kampus, bagaimana berhadapan dengan banyak orang yang berbeda dan bagaimana untuk menasihati mereka dengan baik seperti itu. Dan di akhir kesan pesan ini mungkin intinya adalah quotes yang ada di itu sih, quotes yang ada di program Tahfiz Smart itu sendiri, yaitu setiap detik harus bernilai. Dan ada satu ayat yang aku ingat ketika emang aku berada dalam kondisi yang mungkin sedikit berlawanan 180 derajat ya, ketika di kampus dan ketika di TS kehidupannya. Itu kayak switch gitu. Pagi terus switch, siang switch, malam terus, wah kayak gitu. Terus ngerasa kadang ini berat, apa bisa ngejalanin ini gitu. Tapi Allah udah janji di surat At-Taubah ayat 40, illa tansuruhu faqad nasarahullahu id akhrajahul ladzina kafaru saniyasnaini id huma fil ghori id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudil lam tarauha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya wallahu azizun hakim. Karena ada aspek-aspek yang tidak terlihat yang membantu kita dari belakang ketika kita terus berinteraksi sama Quran yang memudahkan seluruh kehidupan kita. Mungkin sekian dari aku, pesan-pesan dariku. Semoga bisa sedikit menggambarkan kehidupan di Tahfiz Smart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, masya Allah, kesan-pesan yang diceritakan oleh Ananda Aldi. Kalau boleh sedikit menambahkan kepada ayah bunda sekalian, Aldi ini juga seorang mahasiswa yang kalau di kampus itu nggak biasa aja. Di tahun lalu beliau sempat menjadi ketua lembaga
dakwah fakultas di tahun 2019 dan saat ini sedang menjadi wakil dari DPM UI. Nah, dan di tahun sebelumnya juga sempat menjuarai lomba karya tulis ilmiah nasional yang diadakan oleh salah satu BEM di Indonesia. Dan beberapa bulan terakhir beliau juga sempat keliling ke beberapa sekolah untuk mengajarkan, membantu persiapan sekolah-sekolah tersebut untuk menghadapi OSN, Olimpiade Sains Nasional. Gitu. Jadi di saat yang bersamaan jadi seorang penghafal Quran, di saat yang bersamaan juga aktivitas dan agendanya juga nggak kalah banyak. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, dan akan ada satu testimoni lagi, kesan pesan lagi, tapi kali ini berbeda. Akan disampaikan oleh, insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kabul Ahmad Kurniadi, ayah dari saudari Lutfia Dia Irfani. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami selaku orang tua atau wali dari santri. Tadi dibilangnya mahasantri. Saya bersama istri Ibu Listiarini Agustin dan Ananda Lutfia Dia Irfani. Terima kasih kesempatannya untuk memberikan testimoni atau sepatah dua patah kata. Selama ini yang saya rasakan dan saya lihat sendiri apa yang dialami oleh Ananda Lutfia, panggilannya kalau di rumah namanya Dea. Ini Dea ini luar biasa pengorbanan waktu dan usahanya yang sangat keras untuk bisa menyelesaikan di AKIF juga menyelesaikan di kuliahnya. Ya, kuliahnya di arsitektur UI itu juga bukan sesuatu yang mudah, perlu perjuangan, perlu waktu, perlu ngelembur-lembur juga, perlu begadangan malam sampai pagi, kadang saya juga harus membantu pekerjaan tugas-tugasnya juga, tapi pada saat yang bersamaan, Dea juga harus menginap di AKIF, jadi berasrama di AKIF beberapa bulan terakhir ini. Sebelum di AKIF, Dea ada di Condet, di sekolah Usmani ya, seminggu sekali, itu yang sudah dilakukan juga, makanya ketika dia memilih AKIF untuk meneruskan tahfiznya di AKIF setelah dari Usmani Condet, ya saya mendukung saja. Cuman pesan saya memang benar-benar harus bisa membagi waktunya. Memang waktu ini luar biasa, sangat sempit, artinya kita semua dianugerahi Allah itu hanya 24 jam. Jadi tidak ada yang lebih dari 24 jam, semuanya sama. Tapi bagaimana kita memanajemen waktu. Di sini, alhamdulillah dia bisa memanage waktunya, bisa ke AKIF juga bisa. Alhamdulillah hari ini wisuda, dan dia cukup keras ya usahanya untuk menghafal. Terus terangnya ini kebanggaan kami selaku orang tua, jadi saya juga terharu dia bisa menghafal, walaupun mungkin belum 30 juz, tapi mungkin insya Allah targetnya berikutnya adalah 30 juz. Saya sendiri background-nya bukan background sekolah agama, tapi kita ingin anak-anak kita, anak-anak keturunan kita semuanya juga pada pemegang Islam yang teguh dengan memegang Al-Quran tanpa keraguan apapun. Jadi nanti juga keempat anak saya ingin kalau nantinya ada waktunya juga bisa mendaftar di AKIF untuk anak-anak berikutnya. Ini dia adalah putri kami yang kedua, jadi saya punya 4 putra-putri, yang satu sudah di Malaysia, Dea nomor 2, kemudian adiknya Hafidz Imaduddin, dan yang Ragil yang bungsu adalah Iva, Latifah Dia Inayasari, yang insya Allah juga akan nanti kalau ada waktunya saya rekomendasikan ke AKIF gitu. Dan selamat buat Ananda Dea dan juga
para mahasantri semuanya, santriwati dan santriwan yang telah lulus pada pagi hari ini dinyatakan wisuda. Ini bukan akhir daripada perjuangan Ananda semuanya di AGF, tapi justru saya pikir awal dari perjuangan, karena menghafal Al-Quran bukan sesuatu yang hanya untuk diri pribadi, tapi juga untuk kemaslahatan umat semuanya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Aldi Al-Farizi ya, yang bagus sekali, yang luar biasa tadi sambutannya. Jadi menggugah semuanya, ini bukan sesuatu yang akhir, tapi justru ke belakangnya, ke depannya maksud saya, ke depannya menjadi seorang mujahid dan mujahidah dakwah. Tidak berhenti di penghafalan Al-Quran, tapi juga bahasa Arab. Ini memang kemarin sempat saya tanya ke Dea Ananda, gimana ini masalahnya untuk bahasa Arab. Saya pikir lebih mudah lagi kalau kita menghafal dengan sudah tahu paham bahasa Arab. Saya sendiri pernah 2,5 tahun tinggal di Arab Saudi, tapi ya bahasa Arab saya juga tidak bisa berkembang juga. Jadi ini saya penyesalan saya, jadi sebagai orang tua nanti insya Allah anak-anak saya, keturunan saya juga paham bahasa Arab, hafal Al-Quran. Sekali lagi terima kasih jazakallah khairan katsira atas segala bimbingan dari para ustadz dan ustazah yang tidak henti-hentinya tanpa jeda sekalipun dalam 24 jam membimbing Ananda dan para santriwati semuanya, santriwan dan santriwati semuanya. Semoga Allah yang membalas pahala ini dengan pahala yang nikmat yang luar biasa sebagai seorang insan yang bertakwa. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah kepada Ayah Kabul Ahmad Kurniadi yang sudah menceritakan tadi betapa ternyata perubahan dan perjuangannya cukup besar dan hasilnya juga alhamdulillah memuaskan gitu ya. Dan semoga sama-sama kita bisa punya capaian yang sama atau bahkan lebih terinspirasi dari kisah ini gitu. Ya, dan sedikit menambahkan kalau boleh. Jadi dari yang saya tahu adalah sosok Lutfia Dia Irfan ini juga selain penghafal Quran, beliau juga adalah seorang businesswoman gitu. Jadi ketika ngurusin bisnis itu beda sendiri feel-nya, kegiatannya, produktivitasnya dan seterusnya gitu. Ini digabung sama hafalin Quran, sebuah hal yang untuk kalangan hari ini, pemuda hari ini masih belum banyak ditemukan. Dan ini menjadi sebuah hal yang unik dan mungkin bisa kita pelajari dari hal ini.